Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to discuss a new topic in chemistry. The topic is ikatan kimia, pengkhususan ikatan ion. Dari kimia SMA, ikatan kimia 1, ikatan ion atau ikatan elektrovalen. This video is presented by DNA.12 Education. Oke student, apa itu ikatan ion atau disebut juga dengan ikatan elektrovalen? Nih, kita lihat ciri-ciri dari ikatan ion ya, biar kamu mengetahui dengan jelas tentang ikatan ion. Kita akan lihat dulu ciri-ciri ikatan ion. Yang pertama, interaksinya antara atom logam, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A, dan atom-atom non-logam, yaitu golongan 5A, 6A, 7A. Saya ulangi. Interaksi antara logam golongan 1A, 2A, 3A dan atom-atom non-logam golongan 5A, 6A, dan 7A. Jelas ya, jadi kalau ada interaksi antara golongan 1, 2, 3A dengan 5, 6, 7A, maka dipastikan ikatan yang dibentuk adalah ikatan ion atau elektrovalen. Nah, atom logam ya mempunyai energi ionisasi rendah, maka dia cenderung melepaskan elektronnya. Lalu, elektron tersebut diterima oleh atom non-logam karena mempunyai afinitas elektron yang besar. Terjadilah yang disebut dengan proses transfer elektron dari atom logam ke atom non-logam. Saya ulangi. Terjadilah yang disebut dengan proses transfer elektron dari atom logam ke atom non-logam. Jadi sekali lagi, ikatan ion itu disebut dengan ikatan elektrovalen dan juga disebut dengan ikatan karena proses transfer elektron. Ulangi ya, karena proses transfer elektron. Jadi kalau dikatakan proses transfer elektron, artinya satu yang memberi dan satu lagi yang menerima. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Ingat ya. Nah, atom logam membentuk ion positif. Ulangi, atom logam membentuk ion positif. Sedangkan atom non-logam membentuk ion negatif. Ya, atom non-logam membentuk ion negatif. Nah, kenapa atom logam membentuk ion positif? Karena memang dia mempunyai energi ionisasi rendah, sehingga dia cenderung melepaskan elektron. Sedangkan non-logam, kenapa membentuk ion negatif? Karena dia mempunyai afinitas elektron besar, sehingga dia cenderung untuk menerima elektron. Jadi, atom-atom logam berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A, sedangkan atom-atom non-logam berada pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Ya, ingat seperti yang kita ketahui bahwa elektron valensi dari suatu atom setelah dilakukan konfigurasi menunjukkan adalah golongannya. Betul ya? Elektron valensi itu menunjukkan golongannya. Yuk kita lihat. Selanjutnya adalah sebagai berikut. Bagaimana mengetahui atom tersebut bermuatan positif atau negatif? Artinya kapan dia disebut positif, kapan dia disebut negatif. Ya, caranya adalah perhatikan, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat terlebih dahulu konfigurasinya. Lebih disarankan dengan konfigurasi update ya, karena lebih mudah. Kamu tidak perlu menggunakan konfigurasi kuantum. Yang kedua, jika elektron valensinya 1, 2, atau 3, maka disebut atom dengan ionisasi rendah. Ion yang dibentuk adalah ion positif. Kita ulangi, elektron valensi 1, 2, atau 3 akan membentuk ion positif.
besar ionnya adalah sesuai elektron valensinya tersebut. Jadi misalkan ada sebuah atom dengan elektron valensi misalkan +1, maka dia akan membentuk ion +1. Dan misalkan atom tersebut mempunyai elektron valensi misalkan 2, maka ion tersebut akan membentuk +2. Jelas ya, begitu? Jika elektron valensinya 5, 6, atau 7, maka disebut atom dengan afinitas besar. Ion yang dibentuk adalah ion negatif. Saya ulangi, elektron valensi 5, 6, atau 7 akan membentuk ion negatif. Nah, besar ionnya adalah elektron valensinya dikurangi 8. Kenapa dikurangi 8? Seperti yang kita ketahui, 8 adalah konfigurasi stabil atau gas mulia. Jadi semua atom-atom pada sistem berkala akan mengacu kepada golongan 8A, yaitu golongan yang paling stabil. Jadi ion positif sama dengan besar elektron valensinya. Sedangkan ion negatif adalah cara menentukannya adalah elektron valensinya dikurang 8. Saya ulangi. Cara menentukan besar ion positif adalah sama dengan besar elektron valensinya. Sedangkan untuk besar ion negatif caranya adalah elektron valensinya dikurang 8. Jelas ya? Jadi logam dengan elektron valensi 1, 2, 3 maka dia membentuk ion positif. Sedangkan non logam dengan elektron valensi 5, 6, dan 7 pasti membentuk ion negatif. Yuk kita lihat contoh. Nah, misalkan kita mempunyai atom sodium atau natrium dengan nomor atom 11, nomor massa 23. Ya, yang harus dipakai dalam konfigurasi adalah nomor atom ya, bukan nomor massa. Ya, yang dipakai itu adalah nomor atom. Saya ulangi, yang dipakai adalah nomor atom. Nomor atom itu yang ini ya. Ini disebut dengan nomor atom. Jadi yang dipakai adalah nomor atom. Bukan nomor massa. Jelas ya? Nah, kita perhatikan. Nah, konfigurasi elektron dari sodium atau natrium dengan nomor atom 11 adalah 281. Ya, pastikan kamu memahami betul, mempunyai kemampuan yang baik dalam membuat konfigurasi elektronnya. Jelas ya? Nah, itu dia. Berarti elektron valensinya adalah 1. Ingat, elektron valensi adalah elektron yang paling terluar dari suatu konfigurasi. Dalam hal ini, sodium mempunyai elektron valensi adalah 1. Jelas ya? Elektron paling terakhir. Nah, besar ion positif ditentukan oleh besar elektron valensinya. Nah, seperti yang saya sebutkan, elektron valensi 1, 2, 3, maka dia membentuk ion positif. Karena elektron valensinya adalah +1, maka ionnya membentuk Na+1 atau disebut juga Na+, ya. Nah, kita lihat contoh kedua, misalkan oksigen dengan nomor atom 8, nomor massa 16, ya. Ingat sekali lagi yang dipakai adalah nomor atom ya, yaitu nomor 8 ini. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Oke. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Artinya elektron valensinya adalah 6. Ya, saya ulangi, elektron valensinya adalah 6. Ingat, elektron valensi adalah elektron terakhir ya. Elektron valensinya adalah 6. Nah, bagaimana membentuk besar ion negatifnya? Besar ion negatif sama dengan elektron valensi dikurang 8. Nah, elektron valensi dari O adalah 6, sehingga kita bisa dapatkan bahwa elektron valensi dikurangi 8, berarti 6 dikurang 8, jadi dapatnya -2. Berarti ion dari O adalah O-2, jadi ion dari oksigen adalah O-2. Yuk kita lihat contoh yang ketiga. Misalkan sulfur dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32. Ulangi ya, nomor atomnya 16. Maka konfigurasi elektronnya adalah 286. Konfigurasi elektronnya adalah 286. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini konfigurasinya 286, berarti elektron valensinya, elektron yang paling terakhir adalah 6. Oke, elektron valensinya adalah 6. Nah, besar ion negatif dari sulfur adalah elektron valensi dikurang 8. Berarti 6 dikurang 8 ya. Jadi, karena 6 dikurang 8 adalah minus 2, maka ionnya adalah S-2. Atau biasa juga bisa disebut S2- ya, sama saja. Sudah sampai sini, bagaimana cara menentukan besar ion? Ya, saya harap mengerti ya, sangat mudah dipahami. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, bagaimana contoh bagaimana proses terbentuknya ikatan ion? Ya, saya ulangi, bagaimana terbentuknya ikatan ion. Nah, saya akan berikan kamu beberapa contoh bagaimana proses terbentuknya ikatan ion. Nah, ini contoh satu proses terbentuknya ikatan ion. Kita lihat, buatlah proses ikatan yang terjadi antara atom Na dengan nomor 11 dan atom Cl dengan nomor 17. Ya. Oke, kita buat bersama-sama, perhatikan bagaimana cara membuat ikatan antara sodium 11 dan klor 17 ya, Na11 dan Cl17. Nah, yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi elektron dari Na11. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 281. Oke, 281. Oke, berarti elektron valensinya adalah 1, jelas ya. Nah, yang kedua kita lakukan juga konfigurasi elektron terhadap Cl. Konfigurasi elektron dari Cl adalah 287, jelas ya, 287. Berarti elektron valensinya adalah 7, jelas ya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah membuat konfigurasi, semacam kita selanjutnya adalah membuat ikatan bonding, proses ikatan bonding ya. Nah, kita perhatikan sodium di sini dengan nomor 17 elektron valensi 1. Kita akan gambarkan bagaimana proses terbentuknya ikatan antara Na dan Cl. Nah, yang kita gambarkan adalah elektron valensinya. Karena elektron valensi sodium adalah 1, maka kita tuliskan bahwa Na mempunyai 1 elektron yang berwarna ungu. Jelas sampai sini ya. Nah, kemudian kita juga gambarkan atom Cl dengan elektron valensi 7. Ya, perhatikan di situ ada warna hijau, 7 dot ya. Ya, Na mempunyai 1 dot ya. Sedangkan Cl mempunyai 7 dot ya. Itu. Nah, yang ungu ini menunjukkan elektron valensi dari sodium dan yang 7 hijau adalah menunjukkan elektron valensi dari Cl. Nah, kita lihat prosesnya adalah sebagai berikut. Na dengan 1 dot yang warna ungu ya berinteraksi dengan Cl dengan elektron valensi 7 ya, 7 hijau. Nah, ingat proses terbentuk ikatan ion karena transfer elektron. Perhatikan, karena transfer elektron. Kita perhatikan di sini ya, ulangi. Ya, perhatikan proses transfer elektron dari Na yang warna ungu menuju Cl. Oke. Ulangi, 1 elektron dari Na ditransfer ke Cl. Ya. Oke. Nah, di sini terjadi apa yang disebut dengan transfer elektron. Disinilah yang disebut dengan transfer elektron. Ya, terjadi di sini transfer elektron dari Na, ya, yang 1 elektron ini akan dipasang ke Cl, ya. Sampai sini ya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa Cl ini kan mempunyai 7 elektron, ya, yang ditanda dengan warna hijau. Ketika dia menerima 1 elektron dari Na yang warna ungu, maka si Cl menjadi 8.
Ya, perlu diketahui bahwa target untuk membentuk satu ikatan adalah oktet atau 8. Ya, jelas sampai sini. Nah, kita perhatikan selanjutnya bagaimana terbentuknya. Ya, hasilnya adalah karena si Na memberikan satu elektron ke Cl, maka si Na kehilangan satu elektron atau melepaskan satu elektron. Ya, akibatnya Na bermuatan positif. Jelas? Dan sebaliknya si Cl yang tadinya mempunyai 7 elektron berwarna hijau menerima satu elektron dari Na. Perhatikan ada warna ungu. Oke, jelas. Nah, akibatnya Cl menerima satu elektron sehingga kita katakan Cl menerima satu elektron atau -1. Terus ya. Nah, kita bisa simpulkan apa saja yang terbentuk. Senyawa yang dibentuk adalah NaCl. Jelaskan sini. Sekali lagi, proses terbentuknya ikatan ion adalah karena transfer elektron. Kalau ada yang mentransfer, berarti ada yang menerima. Jelas ya? Yuk, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua proses terbentuknya ikatan ion. Perhatikan. Buatlah proses ikatan yang terjadi antara, perhatikan sini, kalsium 20 dengan nomor atom 20 ya, dan klor dengan nomor atom 17. Yuk kita jawab bersama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi dari kalsium dengan nomor atom 20. Konfigurasinya adalah 2882. 2882. Nah, elektron valensinya adalah 2. Jelas ya? Nah, sedangkan si kalsium dengan nomor atom 20 menghasilkan elektron valensinya 2. Kita bisa gambarkan diagramnya seperti berikut. Ya, Ca dengan 2 elektron valensi. 1, 2. Jelas ya? Nah, kemudian si Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya adalah 287. 287. Berarti elektron valensinya adalah 7. Nah, sehingga kita akan gambarkan diagramnya, diagram Lewisnya ya. Nah, ini dia, Cl dengan 7 elektron yang berwarna hijau. Ya, kenapa 7 elektron warna hijau? Karena valensinya 7. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lihat proses terbentuknya. Ca dengan 2 elektron valensi tersebut akan berinteraksi dengan Cl dengan elektron valensi 7 sebanyak 2 atom. Nah, perhatikan di sini terjadi proses transfer elektron. Ingat ya, proses transfer elektron targetnya adalah supaya terbentuk 8 dengan jumlah elektron 8 supaya dia stabil. Ya, sekali lagi target dari ikatan ion adalah membentuk konfigurasi oktet atau 8. Nah, sekarang kita perhatikan kalsium akan memberikan 1 elektron warna ungu ke Cl masing-masing. Saya akan memberikan slow motionnya. 1 elektron dari kalsium berwarna ungu diberikan ke Cl yang sebelah bawah, dan 1 elektron akan diberikan juga ke Cl yang sebelah atas. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, akibatnya Ca melepas 2 elektron. Karena dia melepas 2 elektron, maka kita sebut Ca plus 2. Dan sebaliknya Cl menerima 1 elektron dari Ca, dan satu lagi juga Cl menerima 1 elektron dari Ca. Artinya masing-masing kedua Cl, masing-masing Cl ini menerima 1 elektron dari Ca. Akibatnya dibentuk ada 2 ion Cl-. Karena ada 2 ion Cl, perhatikan, maka kita tuliskan 2
Cl min. Ya, tidak ditulis Cl2 min, tetapi 2 Cl min. Karena apa? Karena Cl ini berinteraksi dengan kalsium sebanyak 2 atom, sehingga Cl membentuk muatan negatif. Artinya ada 2 Cl min. Jelas sampai sini? Nah, inilah proses terbentuknya ikatan ionnya. Sehingga senyawa yang dibentuk adalah CaCl2. CaCl2. Ingat, proses terbentuknya ikatan ion adalah karena transfer elektron, ya. Karena transfer elektron. Di mana transfer elektronnya? Transfer elektronnya terjadi di sini. Di sini ada transfer elektron, ya. Dan di bawah juga terjadi transfer. Ya. Dari mana? Dari kalsium. Satu elektron ini, dan yang satu lagi elektron ini. Jelas ya? Makanya disebut ikatan ion terbentuk karena transfer elektron. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Contoh 3 proses terbentuknya ikatan ion. Ya, perhatikan contohnya ini lagi supaya tambah paham ya. Buatlah proses ikatan yang terjadi antara magnesium 12 dan oksigen 8. Atom O8 ya nomornya. Nah, kita jawab bersama-sama. Magnesium 12 dengan nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya adalah ya 282. Konfigurasi elektronnya adalah 282. Dan elektron valensinya adalah 2. Sehingga kita akan menggambarkan diagram dari Mg atau struktur Mg dalam Lewis-nya adalah sebagai berikut. Iya, ada 2 elektron valensinya. Jelas ya? Nah, demikian juga dengan atom O. Demikian juga dengan atom O dengan nomor 8. Konfigurasi elektronnya adalah 26. Konfigurasi elektronnya adalah 26. Nah, kita akan gambarkan struktur Lewis-nya dari atom O dengan elektron valensi 6 adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan ya, ada 6 elektron yang berwarna hijau pada atom O. Nah, sekarang kita akan tuliskan proses terbentuknya ikatan ionnya. Mg dengan 2 elektron yang berwarna ungu akan berinteraksi dengan atom O. Ya. Perhatikan, atom O ini hanya membutuhkan 2 elektron lagi supaya 8. Ya, atom O mempunyai 6 elektron hijau. Perhatikan ya, atom O, ini atom O, mempunyai 6 elektron. 6 elektron hijau. Artinya supaya 8, dia hanya membutuhkan 2 elektron supaya dia menjadi 8. Jelas ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini, Mg akan memberikan transfer elektron. Kita perhatikan, yang pertama 1 elektron diberikan. Nah, di sini saya ulangi berjelas. Dan 1 elektron lagi akan diberikan ke samping kanan, yang single ya. Elektron itu diberikan kepada bagian yang tunggal atau single. Jelas ya? Nah, di sini berarti terjadi transfer elektron. Ya. Di sini ada transfer elektron. Di sini terjadi transfer, di sini juga terjadi transfer.
Sehingga atom O ini menerima 2 elektron dari Mg. O dengan 6 elektron hijau akan menerima 2 elektron dari Mg yang berwarna ungu. Jelas? Nah, proses yang terjadi karena si Mg sudah memberikan 2 elektron, akibatnya Mg menjadi bermuatan +2 karena kehilangan 2 elektron. Dan sebaliknya si O menerima 2 elektron dari Mg. Ini yang pertama, dan ini yang pertama. Jelas? Sehingga kita bisa tuliskan atom O menerima 2 elektron dari Mg. Karena dia menerima 2 elektron, sehingga dituliskan O 2-. Nah, senyawa yang dibentuk adalah MgO. Jelas ya? Senyawa yang dibentuk adalah MgO. Ingat, proses terbentuknya ikatan ion adalah karena transfer elektron. Saya ulangi, proses terbentuknya ikatan ion adalah karena transfer elektron. Ya, sampai sini. Yuk kita lihat contoh keempat supaya makin jelas. Buatlah proses ikatan yang terjadi antara Al dengan nomor atom 13 dan Cl dengan nomor atom 17. Yuk kita jawab bersama-sama. Pertama, untuk Al13 kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya adalah 283. Ulangi, konfigurasi elektronnya adalah 283. Berarti elektron valensinya adalah 3. Nah, kita akan gambarkan struktur Lewisnya. Al dengan 3 elektron, karena mempunyai 3 elektron valensi. 1, 2, 3. Jelas ya? Demikian juga dengan Cl, kita akan gambarkan, kita akan buat konfigurasi elektronnya. Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya adalah 287. 287. Sehingga elektron valensinya adalah 7. Nah, kita akan gambarkan struktur Lewisnya, yaitu dia Cl dengan 7 atom berwarna, dengan 7 elektron berwarna hijau. Cl dengan 7 elektron yang berwarna hijau. Nah, sekarang kita lihat proses terbentuknya ikatan ionnya. Bagaimana? Oke, perhatiin ya. Nah, Al dengan 3 elektron yang mengelilinginya. 1, 2, 3. Lalu akan dihubungkan atau diinteraksikan dengan Cl sebanyak 3. Perhatikan sebagai berikut. Perhatikan ada 3 atom Cl mengelilingi Al. 1, 2, 3. Satu hal yang harus kamu ingat bahwa Cl ini mempunyai 7 elektron. Perhatikan, Cl mempunyai 7 elektron. Betul? Untuk membentuk oktet, agar oktet hanya membutuhkan 1 elektron. Satu elektron. Hanya membutuhkan 1 elektron. Jadi jelas bahwa ingat ya sekali lagi, saya ulangi, target dari suatu konfigurasi adalah 8. Artinya Cl hanya membutuhkan 1 elektron agar dia menjadi oktet. Artinya dia hanya membutuhkan 1 elektron agar dia menjadi oktet. Saya ulangi, target dari suatu ikatan adalah supaya mempunyai konfigurasi oktet atau 8.
Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana prosesnya ya. Ya, ada transfer elektron dari Al ke Cl masing-masing sebanyak 1 elektron. Ya, satu elektron dari Al akan diberikan ke Cl paling atas. 1 elektron juga akan diberikan kepada Cl yang tengah. Dan 1 elektron juga akan diberikan ke Cl yang bawah. Sehingga setiap atom Cl menjadi oktet atau konfigurasinya jadi stabil atau 8. Masing-masing atom Cl mempunyai elektron 8 setelah menerima 1 elektron dari Al. Jelas ya? Kita ulangi, masing-masing atom Cl ini menerima 1 elektron dari Al, sehingga setiap atom Cl menjadi oktet atau 8. 8 adalah stabil. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat proses terbentuk ikatan ionnya. Nah, karena si Al sudah memberikan 3 elektron ke masing-masing Cl, maka bisa dikatakan Al menjadi bermuatan ion plus 3. Karena dia sudah melepaskan 3 elektron. Dan sebaliknya, masing-masing si Cl menerima 1 elektron. Karena masing-masing Cl menerima 1 elektron, maka masing-masing Cl menjadi Cl-. Nah, karena Cl- ini ada 3, maka dituliskan sebagai berikut. Perhatikan, Cl menerima 1 elektron dari Al. Sehingga Cl sekarang mempunyai 8 elektron. Artinya Cl menjadi Cl-. Tetapi Cl yang menerima 1 elektron dari Al itu ada 3 Cl-, ya, ada 3 atom Cl yang menerima 1 elektron dari Al. Saya ulangi, ada 3 atom Cl yang masing-masing menerima 1 elektron dari Al. Sehingga dituliskan sebagai berikut. Perhatikan. Nah, 3 Cl-. Kenapa dituliskan 3 Cl-? Karena ada 3 atom Cl menerima 1 elektron dari Al secara masing-masing, tentunya ya. Jelas sampai sini? Nah, senyawa yang dibentuk adalah AlCl3. Senyawa yang dibentuk adalah AlCl3. Ingat, proses terbentuknya ikatan ion adalah karena transfer elektron. Jelas sampai sini? Oke. Nah, sekarang saya akan berikan kepada kamu trik lain bagaimana cara membentuk ikatan ion secara cepat. Nah, ini dia cara cepat membentuk ikatan ion. Ya, cara cepat membentuk ikatan ion. Yuk kita lihat contoh pertama. Contoh pertama proses terbentuknya ikatan ion. Ini cara cepat. Buatlah proses ikatan yang terjadi antara Na dengan nomor 11 dan Cl dengan nomor 17. Kita jawab ya. Konfigurasi Na adalah 281. Konfigurasi dari Cl adalah 287. Sampai sini. Nah, perhatikan. Si Na dengan elektron valensi 1. Si Na dengan elektron valensi 1. Betul? Sedangkan si Cl dengan elektron valensi 7. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau elektron valensi 1, maka dia akan cenderung melepas. Sehingga kita tuliskan Na+. Sedangkan Cl ini dengan elektron valensi 7. Berarti kita akan membentuk ionnya
7 dikurang 8. Masih ingat rumusnya? Elektron valensi dikurang 8. Itu adalah rumus untuk ion negatif. Sehingga hasilnya -1. Berarti Cl adalah ionnya adalah membentuk Cl-. Jelas sampai sini? Jelas? Berarti interaksi yang terjadi adalah Na plus ditambah Cl-. Oke. Nah, proses yang terjadi kita lakukan kali silang. Ini, dan ini ke sini. Jelas? Sehingga terbentuk NaCl. Ya, jangan disebut Na1Cl1, tapi NaCl saja. Mudah ya. Nah, ini cara cepat disebut dengan cara KPK. Kali silang namanya. Jelas? Nah, berarti senyawa yang terbentuk adalah NaCl. Jelas ya? Senyawa yang terbentuk adalah NaCl. Yuk, kita lihat contoh berikutnya, cara cepat contoh berikutnya. Contoh kedua, kita lihat cara cepatnya. Buatlah proses ikatan yang terjadi antara Ca20 dan Cl17. Yuk, jawab. Ca dengan nomor atom 20. Konfigurasi elektronnya 2882. Jelas ya? Elektron valensinya adalah 2. Lalu struktur Lewisnya adalah sebagai berikut dong. Ca dengan 2 elektron. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya adalah 287. Dengan elektron valensi 7 dong. Sehingga struktur Lewisnya adalah Cl dengan 7 elektron warna hijau. Betul ya? Nah, bagaimana dengan cara cepatnya? Perhatikan. Ca dengan 2 elektron valensi yang ini. Nah, kita akan tuliskan Ca plus 2. Masih ingat? Suatu atom dengan valensi 1, 2, 3 akan cenderung positif ya, melepaskan elektron. Sedangkan si Cl mempunyai 7 elektron, betul ya? Ada 7. Oke. Sehingga supaya 8 dia membutuhkan 1 elektron. Angkat seperti ini. Artinya Cl menerima 1 elektron supaya dia 8. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah, kita lakukan cara kali silang ya. Kita lakukan dengan cara kali silang. Akibatnya 2 ke sini, sedangkan yang 1 ke sini. Nah, senyawa yang terbentuk adalah CaCl2 ya, dengan cara kali silang. Jelas sampai sini? Oke. Ulangi supaya lebih jelas ya. Ca dengan 2 elektron valensi, berarti Ca plus 2. Cl dengan 7 elektron valensi, berarti hanya membutuhkan 1 elektron. Bisa nangkap? Ingat, elektron valensi 1, 2, 3 cenderung lepas. Elektron valensi 5, 6, 7 cenderung terima. Sehingga senyawa yang dibentuk adalah iya betul, CaCl2. Potong sini. Jelas ya?
Jadi senyawa yang dibentuk adalah CaCl2. Jelas? Yuk, kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga, proses terbentuknya ikatan ion. Perhatikan. Buatlah proses ikatan yang terjadi antara Mg12 dan O8. Yuk, Mg12 elektron valensinya adalah 282. Jelas ya? Dengan elektron valensi 2, sehingga struktur logisnya adalah Mg dengan 2 elektron. Jelas ya? Demikian juga dengan atom O. Dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Berarti elektron valensinya 6. Nah, struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Ya, O dengan 6 elektron. Nah, bagaimana dengan cara cepatnya? Sangat mudah. Mg dengan 2 elektron. Ingat, atom dengan elektron valensi 1, 2, 3 cenderung melepas. Berarti Mg akan melepaskan 2 elektron. Ya. Sedangkan O dengan valensi 6. Berarti supaya 8 hanya butuh 2 elektron. Atau ionnya adalah 6 dikurang 8. Ya, minus 2. Berarti O min 2. Jelas sampai sini? Nah, apakah senyawa yang terbentuk? Nah, senyawa yang terbentuk kita lakukan kali silang. Ya, kita lakukan kali silang. Tetapi kita perhatikan KPK-nya di sini sudah 2. Besarnya sudah sama. Kalau besarnya sudah sama, kita tidak perlu lagi melakukan kali silang. Ya, langsung dituliskan senyawa yang terbentuk. Karena dia sudah sama, berarti langsung terjadilah MgO. Jadi senyawa yang terbentuk adalah MgO ya, bukan Mg2O2. Karena besar ion masing-masing sudah sama. Jadi langsung bonding. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi senyawa yang dibentuk adalah MgO. Yuk kita lihat contoh keempat, proses terbentuknya katan ion. Contoh keempat, proses terbentuknya katan ion. Buatlah proses ikatan yang terjadi antara Al13 dan Cl17. Kita jawab ya. Al dengan nomor atom 13. Konfigurasi elektronnya 283. Berarti elektron valensinya adalah 3. Nah, habis itu kita akan gambarkan struktur Lewisnya. Al dengan 3 elektron. 1, 2, 3. Jelas ya? Nah, demikian juga dengan atom Cl. Konfigurasi elektronnya 287. Nah, berarti elektron valensinya adalah 7. Ya, kita gambarkan struktur Lewisnya dengan 7 elektron yang berwarna hijau mengelilingi atom Cl. Jelas? Nah, sekarang bagaimana dengan cara cepatnya? Oh, sangat mudah. Ulangi. Atom dengan elektron valensi 1, 2, 3 maka cenderung melepas. Atau ion plus jadinya ya. Nah, si Al mempunyai 3 elektron mengelilingi Al atau valensinya 3. Ya, ini valensinya 3. Berarti Al akan membentuk ion positif. Al plus 3. Sedangkan si Cl dengan elektron valensi 7. Berarti ion yang dibentuk
ya. Ion yang dibentuk adalah 7 dikurang 8, berarti min 1. Kita akan tuliskan di sini Cl-1. Senyawa yang terbentuk, apakah yang terbentuk? Iya, kita lakukan kali silang. 3 ke bawah kanan dan min 1 ke bawah kiri. Ya, langsung lakukan kali silang saja. Nah, senyawa yang dibentuk adalah AlCl3. Ulangi, senyawa yang dibentuk adalah AlCl3 ya, dengan cara kali silang saja. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, itu dia cara cepat menentukan ikatan ion ya. Oke, jadi senyawa yang dibentuk adalah AlCl3. Jelas ya? Nah, perhatikan. Sebelumnya saya berikan proses terbentuknya ikatan ion secara bertahap. Dan ini adalah proses terbentuknya ikatan ion secara cepat. Ya, mana yang kamu suka silakan pilih. Ya, yang penting kamu memahami konsep dari proses terjadinya ikatan ion. Sudah sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang giliran kamu untuk melakukan atau mencoba latihan berikut ini ya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa. Saya yakin kamu bisa. Kalau belum mengerti, ulang lagi videonya dan pelajari kembali. Maka saya pastikan pemahaman kamu tentang ikatan ion pasti jelas dan clear. Oke, ini dia latihan buat kamu bagaimana proses terbentuknya ikatan ion. Selamat mencoba.